Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1076 sampai dengan 1080. Bab 1076 Aktivasi Basis. Seseorang menemukan pintu masuk ke sebuah pangkalan di pegunungan. Pangkalan itu sangat tua dan tertutup oleh formasi batuan yang kuat. Berita itu seketika mengguncang seluruh kota Xuanyang. Akhirnya, aku sangat bosan akhir-akhir ini. Kuharap ini benar. Kalau tidak aku akan menamparkan penyebar rumor itu sampai mati. Markas Aliansi Darah adalah milikku. Begitu berita itu menyebar, para ahli dari berbagai bidang di kota Xuanyang bergegas menuju pegunungan tempat pintu masuk legendaris ke pangkalan itu ditemukan. Ini tentu saja termasuk Ye Xiwen dan yang lainnya. Meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak banyak, melihat kekuatan mereka yang luar biasa, tidak akan ada orang yang cukup bodoh untuk membuat masalah bagi mereka. Setelah menghabiskan waktu bersama, Ye Xiwen mendapati bahwa teman-teman Jian Wushuang semuanya cukup mudah diajak bergaul, tanpa sikap sombong. Mereka tidak memandang rendah Ye Xiwen karena tingkat kultivasinya hanya berada di tingkat ke-9 alam transenden. Jian Wushuang juga tampaknya tidak berniat menjelaskan apapun kepada Ye Xiwen. Mereka tampak ragu dengan kekuatan Ye Xiwen saat ini. Jadi di mata mereka, Ye Xiwen hanyalah seorang kultivator alam transenden tingkat 9 biasa yang diterima hanya karena teman-teman Jian Wushuang dari wilayah Laut Yunsing. Ye Xiwen tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Hal-hal ini sama sekali tidak penting baginya. Sebaliknya, hal ini membuat persahabatan mereka tampak lebih tulus. Dan bukan hanya karena Jian Wushuang. Kakak, jangan khawatir. Begitu kita sampai di markas, Sisi pasti akan melindungimu. Miao Sisi masih suka menempel pada Ye Qianqian. Meskipun Ye Qianqian kebanyakan menjaga jarak darinya, dia sama sekali tidak keberatan. Meskipun usianya sudah beberapa ratus tahun, Miao Sisi masih bertingkah seperti gadis remaja yang imut dan polos. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia menyukai kakak perempuan yang cantik ini. Dalam beberapa hari terakhir, sikap Ye Qianqian agak melunak, dan dia hanya tersenyum tipis di wajah cantiknya. Kemudian dia mengangguk, tampak acuh tak acuh. Jangan khawatir, kita seharusnya tidak memiliki banyak lawan begitu kita memasuki markas. Kecuali jika beberapa ahli di alam aspek Dharma menyerang kita. Kalau tidak, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata si Kouyan dengan percaya diri. Kita seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak harta karun bagus di markas aliansi darah kali ini. Siapapun yang mencoba merebutnya dari kita hanya mencari kematian. Meski si Kouyan terlihat tampan, dia bahkan memiliki sedikit sifat kewanitaan. Tetapi pada saat ini dia tampak sangat heroik. Ye Xiwen mengangguk, bahkan tanpa memperhitungkan kekuatan tersembunyinya sendiri. Tim ini sudah sangat kuat. Kecuali mereka bertemu dengan para ahli di alam aspek Dharma, mereka umumnya tidak akan menghadapi situasi sulit. Saat kelompok itu semakin mendekati pegunungan, mereka menemukan semakin banyak ahli yang berkumpul. Mereka yang bersedia menjelajah ke pegunungan ini saat ini untuk mencari markas aliansi darah semuanya sangat percaya diri. Kekuatan mereka sangat tinggi, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 alam transenden pun patut diperhitungkan. Mereka bahkan mampu membunuh tokoh-tokoh tangguh di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, seperti para jenius seperti Jian Wushuang dan Tuan Muda Hailong di masa lalu. Yang lainnya semuanya ahli pada atau di atas tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Berkumpulnya para jenius ini di sini sungguh memukau. Beberapa di antara mereka bahkan berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, membentuk tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang, tidak jauh lebih lemah dari tim Ye Xiwen. Mereka semua adalah pemimpin di banyak wilayah laut berukuran sedang. Masing-masing adalah seorang jenius yang langka. Meskipun orang-orang ini berbeda dalam kekuatan, mereka semua berasal dari zaman kuno ketika sumber daya dialokasikan secara tidak adil kepada mereka. Dalam hal bakat, tidak ada satupun dari mereka yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Terlepas dari beberapa jenius luar biasa, yang lain tidak jauh berbeda. Di alam darah ini, seseorang dapat mengalami peristiwa keberuntungan kapan saja dan mencapai perubahan nasib. Perbedaan sementara tidak berarti. Ye Xiwen diam-diam merasa takjub. Masing-masing ahli ini lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Di Laut Yunsing, Pangeran Buaya sudah sangat kuat.
Tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, dia tampak jauh lebih rendah. Bahkan jika Pangeran Buaya tidak mati, dia paling banter berada di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, atau paling banter di tahap tengah alam aspek Dharma setengah langkah. Dibandingkan dengan orang-orang kejam ini yang berada di puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, terdapat jurang yang sangat besar di antara mereka. Di kota Xuanyang, banyak orang, seperti Ye Xiwen dan kelompoknya, bersembunyi di penginapan, menyembunyikan aura mereka, dan tidak ada yang tahu kekuatan mereka. Namun sekarang, melihat munculnya markas aliansi darah, banyak orang tidak dapat menahan diri dan keluar satu demi satu, menciptakan ilusi bahwa ada banyak ahli di mana-mana. Bukan hanya wilayah Laut Xuanyang yang menarik para ahli dari wilayah laut dan kota-kota lain. Dari kejauhan, Ye Xiwen juga dapat melihat beberapa kelompok kecil yang sangat kuat. Mereka semua adalah ahli di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah, dan mereka sangat arogan. Mereka sama sekali tidak bergaul dengan orang lain. Dengan kekuatan mereka, dua orang dari mereka yang bekerja bersama setara dengan puluhan ahli di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah. Mereka semua adalah yang terbaik dan paling kejam. Para ahli dari wilayah Laut Xuan yang telah tiba, teriak seseorang, dan kerumunan di udara langsung bersorak gembira. Sebagai penguasa kota Xuanyang, wilayah Laut Xuanyang adalah salah satu kekuatan terkuat di antara wilayah laut besar. Kemunculan mereka pada saat itu langsung menimbulkan kehebohan di antara kerumunan. Namun kemudian, sekelompok besar yang terdiri dari puluhan orang terbang di atas kerumunan dengan seberkas cahaya. Skala peristiwa itu jauh melampaui ekspektasi semua orang. Tuan muda di depan kelompok itu mengenakan jubah ungu, memancarkan kepercayaan diri dan pembawaan yang luar biasa. Ia dengan cepat dikenali oleh kerumunan. Ini tak lain adalah Gongsun Junhao, penguasa kota Xuanyang, sosok yang sangat menakutkan. Konon, ia telah memasuki alam aspek Dharma sejak lama. Ye Xiwen melihat ke arah sana dan, benar saja, fluktuasi esensi sejati yang terpancar dari tubuh Gongsun Junhao benar-benar berbeda dari yang lain. Tidak seperti para ahli alam aspek Dharma setengah langkah ini. Ini adalah fluktuasi esensi sejati dari para ahli alam aspek Dharma sejati. Di antara generasi ahli yang lebih muda, sungguh menakjubkan bahwa seseorang telah mencapai alam aspek Dharma di usia yang begitu muda. Harus dikatakan bahwa lautan tak berujung benar-benar dipenuhi oleh para ahli. Jika ini terjadi di dunia bela diri sejati, hal ini tidak akan terbayangkan. Sekalipun kakak tertua Huang Wuji dan yang lainnya ditempatkan di laut tak berujung, mereka mungkin tidak akan jauh lebih kuat daripada orang-orang ini. Mereka semua adalah para jenius yang paling luar biasa. Lautan manapun di samudera tak berujung itu mungkin sebesar alam bela diri sejati. Dan para ahli di sana tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di tempat kecil seperti alam bela diri sejati. Selain Gongsun Junhao, di belakangnya diikuti oleh sekelompok besar yang terdiri dari lebih dari selusin ahli di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah dan bahkan lebih banyak lagi ahli di tahap menengah alam aspek Dharma setengah langkah. Kekuatan dan fondasi wilayah laut yang luas sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Perlu dicatat bahwa wilayah Laut Petir sudah dianggap berada di tingkat teratas di antara wilayah laut berukuran sedang, tetapi hanya memiliki Hao Chang, seorang master di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Meskipun lautan tak berujung hanya terbagi menjadi beberapa tingkatan, perbedaan kekuatan antar setiap tingkatan bukanlah 1 atau 2 kali lipat, melainkan 10 kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Selain keempat wilayah laut super tersebut, wilayah laut besar ini seperti penguasa lokal atau penguasa tertinggi di lautan yang tak berujung. Kelompok dari Laut Xuan yang dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cahaya pelarian mereka bahkan lebih cepat, dan semua orang tidak mau kalah. Mereka semua menaiki cahaya pelarian mereka sendiri dan mengikuti dari dekat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka telah tiba di pegunungan tempat legenda mengatakan terdapat sebuah pangkalan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan keras bergema dari dalam pegunungan. Tak lama kemudian, kabar datang bahwa para ahli dari 4 wilayah laut utama, yang telah tiba lebih dulu, telah berhasil membuka segel pangkalan tersebut. Setelah mendengar itu,
Semua orang menjadi cemas dan bergegas maju. Meskipun merupakan hal yang baik bahwa para ahli dari wilayah laut yang luas ini telah memecahkan segel terlebih dahulu, itu juga berarti bahwa mereka tertinggal di belakang para ahli tersebut. Jika Anda tertinggal terlalu jauh, Anda mungkin bahkan tidak dapat mengambil sisa-sisa yang ada, dan kemudian semua kerja keras Anda akan sia-sia. Memikirkan hal ini, semua orang mempercepat pelarian mereka, dan segera tiba di lubang besar yang telah diledakkan. Di dalam lubang itu, tampak ada kabut mengerikan yang terbentuk karena telah tertutup selama bertahun-tahun. Kabut ini tampak tidak mencolok, tetapi jika emas atau batu biasa dilemparkan ke dalamnya, kemungkinan besar akan meleleh menjadi cairan dalam sekejap. Namun pada saat itu, semua orang mengabaikan semua itu dan masing-masing menunjukkan kemampuan unik mereka. Beberapa mendirikan perisai pelindung mereka sendiri. Yang lain menempatkan artefak magis di kepala mereka untuk memastikan kekebalan mereka. Mereka semua adalah yang terbaik di antara ras masing-masing. Masing-masing dengan metode unik mereka sendiri. Mereka telah menjelajahi gua yang tak terhitung jumlahnya dan dapat dianggap sangat berpengalaman. Ayo, kita serbu juga. Jian Wushuang meraung. Menyerbu seperti pedang tajam. Energi pedangnya membelah kabut menjadi dua, menyebabkan kabut itu lenyap seketika dan mencegahnya mendekati mereka. Ye Xiwen dan yang lainnya mengikuti di belakang Jian Wushuang. Dilindungi oleh energi pedangnya, mereka tidak mengaktifkan perisai pelindung mereka sendiri. Ye Xiwen tidak peduli, sekalipun tubuhnya diselimuti kabut beracun. Kabut itu tidak akan mampu menembus pertahanan tubuhnya dan melukainya. Kelompok itu bergegas masuk ke dalam gua. Dan semuanya menjadi gelap. Gua itu benar-benar gelap, tanpa seberkas cahaya pun, seperti lubang hitam raksasa. Bahkan jika cahaya masuk, cahaya itu akan tersedot masuk. Kelompok itu tidak punya pilihan selain memfokuskan energi batin mereka pada mata mereka untuk melihat situasi di dalam gua dengan samar-samar. Namun, ketika mereka akhirnya melihat apa yang ada di dalam, mereka tercengang. Bab 1077 Pertempuran Sengit di Persimpangan Jalan. Yang terlihat adalah sebuah aula bawah tanah yang sangat luas, tingginya ratusan meter dan panjang serta lebarnya ribuan kilometer. Tapi itu bukanlah masalahnya. Masalah sebenarnya adalah di ujung aula ini. Terdapat ratusan dan ribuan lorong cabang yang mustahil untuk dihitung. Terdapat ribuan pintu masuk di sepanjang lebih dari 1000 kilometer, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Semua orang tercengang. Dengan ribuan pintu masuk, mana yang harus mereka lewati? Manakah pihak yang benar? Semua orang dipenuhi keraguan. Mereka tahu betul bahwa tidak setiap satu dari ribuan jalan ini akan mengarah ke pangkalan. Jika 1/10 dari jalan-jalan itu saja dapat mengarah ke pangkalan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dengan kata lain, 9/10 sisanya sebagian besar adalah jalan buntu. Ini adalah cara yang sangat umum untuk menghindari serangan musuh. Jumlah jalur bercabang yang sangat banyak saja sudah bisa membuat semua orang pusing. Kecuali anggota aliansi darah dibangkitkan kembali, mereka mungkin tidak akan bisa mengetahui apakah jalur bercabang ini aman atau tidak. Berdasarkan perkiraan ini, kurang dari setengah dari orang-orang ini kemungkinan besar mampu mencapai pangkalan melalui lorong tersebut, yang tentunya merupakan proporsi yang mengerikan. Tepat saat itu, seorang pria bertubuh kekar melangkah maju dan meraung. Aku sudah tidak peduli lagi. Jika kalian ingin terus berdebat di sini, silakan saja. Yang ku tahu adalah jika kita tidak segera masuk, semua keuntungan itu akan direbut oleh para ahli dari 4 wilayah laut, dan kita akan menempuh perjalanan sejauh ini dengan sia-sia. Orang ini hanya membuat sedikit perbedaan sebelum memilih jalan dan langsung terjun ke dalamnya. Setelah mendengar kata-kata pria bertubuh kekar itu, kerumunan orang menjadi agak tergoda. Pada saat ini, suara-suara di belakang mereka semakin keras, dan semakin banyak orang bergegas masuk dari luar pegunungan. Mendahului orang lain saat ini adalah hal yang baik. Banyak orang langsung berhenti ragu-ragu dan memilih jalan samping, bergegas masuk. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa tempat ini akan sangat merepotkan, mungkin banyak dari mereka tidak akan datang. Tetapi sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, dan banyak dari mereka telah membuang begitu banyak waktu dan tenaga. Menyerah adalah hal yang terlalu berat untuk ditanggung.
Ye Xiwen dan kelompoknya saling bertukar pandang dan menyadari bahwa mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Serang. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa begitu saja berbalik sekarang. Kata Miao Sisi saat itu. Yang mengejutkan Ye Xiwen. Meskipun Miao Sisi tampak agak rapuh, dia memiliki kepribadian seorang pahlawan wanita sejati. Sisi benar, kita sudah sampai sejauh ini. Jadi apapun yang terjadi, kita harus memberikan yang terbaik. Gao Xuan mengangguk dan berkata, aku tidak keberatan. Aku akan pergi kalau kau pergi. Si Kou Hao hanya mengulanginya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kata Jian Wushuang setelah terdiam sejenak. Baiklah, kata Ye Xiwen. Ia mewakili keinginan dirinya sendiri dan Ye Qianqian. Jadi Ye Qianqian tentu saja tidak akan keberatan saat ini. Kelompok itu segera memimpin dan bergegas keluar. Ye Xiwen adalah yang tercepat, dan dia melesat keluar bersama Ye Qianqian, menunjuk langsung ke sebuah jalan. Dia berkata, ayo kita lewat sini. Kecepatannya yang tiba-tiba melonjak membuat semua orang lengah, karena dia tampak paling lemah di antara mereka, selain Ye Qianqian. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan serendah itu bisa secepat itu? Apakah ini salah satu bakat istimewanya? Namun, semua orang ragu-ragu pada saat itu. Meskipun mereka bertekad untuk maju, mereka perlu memilih jalan mereka dengan hati-hati. Jika tidak, jika mereka tersandung ke jalan buntu, itu akan benar-benar menjadi jalan buntu. Sekalipun mereka berhasil lolos tanpa cedera, itu akan membuang banyak waktu. Dan yang semua orang coba dapatkan saat ini adalah waktu. Jika Anda tertinggal terlalu jauh, Anda mungkin bahkan tidak akan mendapatkan sisa makanan sedikit pun, yang tentu saja akan sangat menyedihkan. Meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Ye Xiwen selama periode ini, itu hanya karena dia adalah teman Jian Wushuang, bukan karena mereka mengakui kekuatannya. Saat mereka masih ragu-ragu, Jian Wushuang mengikuti tanpa ragu. Di antara orang-orang ini, dialah satu-satunya yang tahu bahwa kekuatan Ye Xiwen jauh lebih besar dari yang terlihat. Karena Ye Xiwen telah memilih jalan ini, pasti ada alasannya. Dia tidak memilihnya secara acak. Meskipun Gao Xuan dan dua orang lainnya masih ragu-ragu, melihat Jian Wushuang sudah lebih dulu datang, mereka tentu saja tidak bisa ketinggalan dan hanya bisa menguatkan tekad untuk mengikuti. Dalam waktu singkat, kelompok itu telah menempuh jarak yang cukup jauh ke lorong-lorong samping gua. Ye Xiwen memperlambat langkahnya, memberi kesempatan kepada Jian Wushuang dan yang lainnya untuk menyusul. Mengapa kau memilih rute ini? Tanya Jian Wushuang. Orang-orang di belakangnya juga menatap Ye Xiwen dengan saksama. Meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan Ye Xiwen, mereka mungkin akan langsung berbalik dan pergi jika Ye Xiwen tidak dapat memberikan alasan yang meyakinkan. Karena jalan ini memiliki kehidupan, sementara banyak jalan lain dipenuhi energi kematian, yang terakumulasi dari kematian banyak orang. Namun, jalan ini relatif tenang, jadi kemungkinan besar ini adalah jalan kehidupan. Kata Ye Xiwen dengan tenang. Semua makhluk hidup memiliki energi vital selama masa hidupnya. Semakin kuat energi ini, semakin sehat seseorang. Begitu energi ini melemah, itu menandakan bahwa orang tersebut sakit atau terluka. Benda-benda mati juga memiliki aura kematian yang pekat. Semakin banyak benda mati di suatu tempat, semakin melimpah aura kematiannya. Bagi banyak praktisi bela diri, mempelajari cara mengamati aura adalah metode dasar untuk menentukan kekuatan. Semakin dominan seseorang, semakin dominan pula auranya, membuat orang bergidik hanya dengan melihatnya. Tiba-tiba semua orang menyadari bahwa memang demikian adanya. Mereka juga bisa membedakan antara aura hidup dan mati, tetapi untuk sesaat mereka tidak bereaksi. Ye Xiwen, di sisi lain, tidak hanya bereaksi tetapi juga secara akurat memilih jalan tersebut. Dia memang cukup terampil, dipadukan dengan kecepatan yang sebelumnya ditunjukkan Ye Xiwen. Mereka semua terkesan dan menyadari bahwa dia memang cukup terampil. Cara pandang semua orang terhadap Ye Xiwen langsung berubah. Bukan hanya karena dia adalah teman Jian Wushuang, tetapi juga karena dia mungkin adalah penolong yang dapat diandalkan. Meskipun ada kemungkinan bahwa kurangnya energi kematian disebabkan oleh lebih sedikit orang yang memilih jalan ini, sehingga mengakibatkan lebih sedikit kematian,
Namun secara umum ini jauh lebih dapat diandalkan daripada memilih jalan secara membabi buta. Tiba-tiba, tawa aneh menggema di lorong, dan semua orang langsung waspada, mengangkat perisai pelindung mereka. Wosh! Seberkas cahaya merah darah melesat dari kegelapan, dan sesosok berwarna merah darah menerjang Ye Xiwen dari depan, disertai tawa, hehe, yang aneh. Tanpa melirik pun, Ye Xiwen mengulurkan tangannya, yang memancarkan cahaya keemasan yang seketika menembus cahaya berdarah dan mencengkeram leher monster itu. Barulah saat itu semua orang akhirnya melihat makhluk macam apa itu. Ternyata itu adalah makhluk dengan anggota tubuh seperti manusia, tetapi seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Tidak seperti makhluk-makhluk berdarah yang berpenampilan merah darah. Makhluk ini sama sekali tidak memiliki kulit dan daging serta darahnya sepenuhnya terbuka. Makhluk yang berlumuran darah. Yang terlihat hanyalah wajahnya yang ganas, yang tampak semakin mengerikan karena Ye Xiwen telah mencengkeram lehernya. Sepasang taringnya yang merah darah tampak semakin menakutkan. Taring-taring mengerikan itu mungkin dengan mudah dapat menghancurkan logam atau batu biasa menjadi berkeping-keping. Ini adalah iblis darah. Gao Xuan segera mengenali mereka dan berkata, konon, selama masa kejayaan aliansi darah, mereka menggunakan metode rahasia yang tidak diketahui untuk membangkitkan sekelompok monster humanoid merah darah untuk bertarung bagi mereka di segala arah, menaklukkan satu lautan demi lautan dan mengubahnya menjadi wilayah mereka, memperbudak para jenius dan ahli di dalamnya. Kupikir dengan hancurnya aliansi darah, iblis darah ini seharusnya sudah musnah semua. Mengapa kita masih bisa melihat iblis darah ini sekarang? Ye Xiwen mengangguk. Selama waktu ini, dia telah mengumpulkan banyak informasi dan berita tentang aliansi darah. Dia tentu saja pernah mendengar tentang iblis darah. Mereka adalah makhluk menakutkan yang dibesarkan oleh aliansi darah menggunakan metode rahasia yang tidak diketahui. Iblis darah ini tidak memiliki banyak kecerdasan dan hanya tahu cara membunuh. Mereka dipelihara oleh aliansi darah sebagai kaki tangan. Namun, semua iblis darah ini ditawan, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk berburu sendiri. Terlebih lagi, iblis darah ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dan tidak diketahui metode rahasia apa yang digunakan untuk membesarkan mereka. Secara tegas, mereka sama sekali bukan makhluk hidup dan tidak dapat bereproduksi. Secara logis, setelah bertahun-tahun sejak aliansi darah dihancurkan, bahkan iblis darah yang masih hidup seharusnya sudah lama dimusnahkan. Mungkinkah iblis-iblis darah ini telah bermutasi? Apakah mereka telah memperoleh kemampuan untuk bereproduksi? Namun, saat ini, tak seorang pun punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Sepasang mata merah darah telah menatap mereka, dan satu demi satu, iblis darah muncul di hadapan mereka. Tidak jelas apakah jumlahnya ratusan atau ribuan. Ye Xiwen dengan santai menghancurkan iblis darah di tangannya, yang kemudian berubah menjadi pedang panjang yang terbentuk dari niat pedang yang terkondensasi. Dalam sekejap, dia menukik dan menyerbu iblis-iblis darah itu. Puff, 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 cahaya pedang Ye Xiwen sangat cepat. Kemanapun cahaya itu lewat, para iblis darah hanya bisa memegang leher mereka dan menyaksikan darah menyembur keluar sebelum mereka mati. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Saat ini, selain Miao Sisi yang harus menjaga Ye Qianqian dan tidak pergi jauh, semua orang lainnya bergegas menerobos kerumunan iblis darah. Para iblis darah ini sebagian besar hanya berada di tingkat ke-9 alam transenden, dan tidak cukup untuk menimbulkan ancaman yang signifikan bagi kelompok tersebut. Wosh! Si Kouyan menembakkan panah lagi, menancapkan iblis darah ke tanah. Melihat iblis itu menggeliat kesakitan, senyum puas muncul di wajahnya. Apa? Bahkan iblis darah pun merasakan sakit. Bab 1078 Kekuatan Sejati Ye Xiwen. Hahaha, si Kouhao tertawa terbahak-bahak. Di udara, tangannya berulang kali membuat gerakan menarik busur dan menembakkan anak panah. Dengan setiap anak panah, iblis darah akan langsung tertancap di tanah. Sementara itu, yang lain juga terlibat dalam pembantaian yang brutal. Meskipun ada banyak iblis darah ini, kekuatan mereka jauh dari cukup untuk menandingi kelompok tersebut, dan mereka tidak dapat menimbulkan masalah berarti bagi mereka. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang ini untuk terus maju.
Sikat, sikat, sikat. Energi pedang Ye Xiwen menyapu ke atas, dan iblis darah yang menyerbu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Meskipun mereka semua berada di tingkat ke-9 alam transenden, iblis darah itu bukanlah tandingan Ye Xiwen. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya, dan dengan mudah dibantai oleh Ye Xiwen seperti semut, tanpa kekuatan untuk melawan balik. Efisiensi ini tidak lebih lambat dari mereka. Pada saat ini, Gao Xuan dan yang lainnya juga memandang Ye Xiwen dengan rasa hormat yang baru. Meskipun dia berada di tingkat ke-9 alam transenden, dia jelas bukan kultivator alam transenden tingkat ke-9 biasa. Sebaliknya, dia seperti talenta-talenta luar biasa di tingkat ke-9 alam transenden yang mampu bersaing dengan mereka yang berada di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat ini, semua orang tampaknya mengerti mengapa seseorang yang seteguh Jian Wushuang setuju untuk bergabung dengan Ye Xiwen. Sementara mereka sendiri sebenarnya tidak mengenal Ye Xiwen dan hanya membawanya serta karena pengaruh Jian Wushuang. Namun, saat ini, mungkin hanya Jian Wushuang yang tahu bahwa kekuatan Ye Xiwen mungkin jauh lebih besar dari itu. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika dia pertama kali memasuki alam darah, dia sudah mampu membantai para ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia masih berada di level yang sama seperti setengah tahun yang lalu? Ini juga alasan sebenarnya mengapa Jian Wushuang membawa Ye Xiwen serta, karena menurutnya, Ye Xiwen tidak akan menjadi beban bagi mereka. Seperti yang diperkirakan, kekuatan Ye Xiwen jauh lebih besar dari sebelumnya. Iblis darah tingkat ke-9 dari alam transenden ini sama sekali bukan tandingan baginya. Para pemimpin kecil di alam aspek Dharma setengah langkah yang bercampur di antara para iblis darah ini sama sekali tidak mampu menahan pembantaian para dewa ganas ini. Mereka langsung dibantai. Mengaung, raungan tajam terdengar dari kegelapan, dan sesosok tinggi berwarna merah darah menerkam langsung ke arah Jian Wushuang yang sedang menyerang di barisan depan. Kedua cakar itu merobek langit. Energi darah melonjak hebat, dan semangat Jian Wushuang langsung bangkit. Ini adalah lawan yang tangguh. Dilihat dari kultivasinya, dia mungkin telah mencapai puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Tidak jauh lebih rendah dari yang lain. Manusia. Manusia. Dua kata inilah yang terus diulang-ulang oleh makhluk raksasa itu. Ia tampak memiliki sedikit kecerdasan. Tidak seperti iblis darah lainnya yang hanya tahu cara membunuh. Jian Wushuang tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya, melepaskan aura pedang yang tajam. Kapan? Energi pedang yang mengerikan itu langsung berbenturan hebat dengan sepasang bayangan cakar. Bayangan cakar itu merobek energi pedang dan hendak menerkam Jian Wushuang. Jian Wushuang mengerutkan kening. Iblis darah ini jauh lebih kuat daripada yang lain. Pada saat itu, Ye Xiwen, yang berdiri di samping, akhirnya bergerak. Dentang, cahaya pedang itu berkilat, seperti mimpi, seketika membentuk jaring pedang yang sepenuhnya menyelimutinya. Boom! Ye Xiwen langsung menangkis cakar darah dari bayangan darah itu. Sangat cepat, Miao Sisi dan yang lainnya menatap Ye Xiwen dengan heran. Gerakan iblis darah itu terlalu cepat. Mereka bahkan tidak sempat menyelamatkan Jian Wushuang. Meskipun Jian Wushuang tidak akan terbunuh oleh serangan itu, di tempat ini, hanya terluka saja sudah merupakan hal yang menakutkan. Siapa sangka, pada saat ini, Ye Xiwen, yang berada di samping Jian Wushuang, turun tangan dan menyelamatkannya. Itu sangat cepat, dan yang terpenting, mampu menangkis serangan tersebut. Saat ini, jika orang banyak masih tidak menyadari bahwa Ye Xiwen menyembunyikan kemampuan sebenarnya, mereka akan sangat buta. Pada saat itu, mereka tiba-tiba teringat bahwa ketika Jian Wushuang memperkenalkan Ye Xiwen, dia mengatakan bahwa Ye Xiwen adalah anak muda nomor 1 di wilayah Laut Yunxing. Namun, hampir tidak ada yang mempercayainya saat itu, dan banyak orang berpikir bahwa Jian Wushuang bersikap rendah hati. Di wilayah laut kecil seperti Laut Yunxing, menemukan seseorang seperti Jian Wushuang saja sudah langka. Sekarang, mereka mendengar bahwa Jian Wushuang bahkan bukan yang nomor 1 di antara generasi muda, melainkan Ye Xiwen, yang hanya seorang seniman bela diri tingkat ke-9 dari alam transenden.
Bagaimana mungkin mereka mempercayainya? Atau, menurut pandangan mereka, itu karena Jian Wushuang belum melawannya. Karena Jian Wushuang sendiri mengatakan bahwa sangat disayangkan dia tidak bisa melawannya saat itu. Menurut mereka, jika Jian Wushuang melawan Ye Xiwen, Ye Xiwen pasti tidak akan mampu menandinginya, itu sudah pasti. Namun kini tampaknya keadaan tidak seperti yang mereka duga. Jian Wushuang benar, Ye Xiwen di hadapan mereka memang luar biasa. Meskipun mereka sudah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun, kekuatannya mungkin malah meningkat daripada menurun. Ye Xiwen tidak menyadari kekaguman yang dirasakan semua orang saat itu. Dia hanya menangkis serangan sepasang cakar darah dengan pedangnya. Namun, sebelum dia sempat menarik napas, salah satu cakar darah itu langsung menyerangnya. Kedua cakar berdarah itu hanya meninggalkan bayangan merah tua di langit sebelum langsung menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen tetap tenang sepenuhnya. Dengan ayunan santai pedang besinya, dia langsung menyerang sepasang cakar darah yang sangat cepat itu. Ah, iblis darah itu diblokir oleh energi pedang Ye Xiwen. Kali ini bukan pencegatan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Darah langsung menyembur keluar. Iblis darah ini lahir tanpa kulit dan tampak sangat ganas, seperti orang yang kulitnya telah dikupas. Sangat menyeramkan untuk dilihat, tetapi pada saat ini, sebagian besar daging di sepasang cakar darahnya tersapu oleh energi pedang, dan tulang putihnya hampir terlihat. Jebak dia. Jangan biarkan dia lolos. Pada saat ini, Jian Wushuang juga bergabung dalam pertempuran. Dia sama sekali tidak ragu. Dia tidak bisa membiarkan iblis darah ini lolos. Dia tidak lagi memikirkan apakah dia bisa mengalahkan iblis darah ini. Jika begitu banyak orang dengan kekuatan tingkat akhir alam aspek Dharma setengah langkah dikalahkan oleh iblis darah ini, maka mereka benar-benar pantas mati. Satu-satunya hal yang perlu kita pikirkan sekarang adalah memastikan dia tidak lolos. Jangan khawatir. Dia tidak bisa lolos. Ye Xiwen mencibir. Pedang besinya melesat di udara. Tubuhnya bergerak mengikuti pedang. Seperti hantu di angkasa. Dan dalam sekejap dia telah bertarung di depan iblis darah ini. Iblis darah itu masih menunjukkan sedikit rasa takut di wajahnya. Tidak menyangka serangan balik Ye Xiwen akan datang begitu cepat. Jika serangannya masih sedikit bersifat serangan diam-diam, maka serangan Ye Xiwen adalah serangan frontal murni. Namun yang lebih menakutkan adalah serangan frontal Ye Xiwen bahkan lebih cepat daripada serangan diam-diamnya. Cahaya pedang itu merobek sebagian besar daging dari tubuhnya. Jika dia tidak menghindar cukup cepat, pedang Ye Xiwen akan menembusnya. Bahkan tanpa mengembangkan sayap iblisnya, Ye Xiwen masih selangkah lebih maju dari iblis darah ini dalam hal kecepatan. Namun, dia tidak seberuntung itu. Meskipun dia menghindari serangan Ye Xiwen, cahaya pedang Jian Wushuang segera menebas ke bawah. Jian Wushuang yang telah lama ditunggu-tunggu melepaskan pedangnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Meskipun kemampuan pedangnya mungkin tidak sehalus Ye Xiwen, tidak seperti Ye Xiwen, seorang pendekar pedang otodidak, dia adalah seorang pendekar pedang sejati. Aura, aku memegang dunia di tanganku. Mungkin bahkan lebih kuat daripada Ye Xiwen ketika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam hal ini, Ye Xiwen tidak bisa dibandingkan dengan Jian Wushuang, tetapi dia tidak berniat untuk membandingkan. Dibandingkan dengan kultivator pedang murni seperti Jian Wushuang, dia hanya menggunakan setiap seni bela diri yang menguntungkan. Bang! Cahaya pedang Jian Wushuang menghantamnya, melukai iblis darah itu dengan parah dan membuatnya terpental. Meskipun iblis darah ini tidak terlalu cerdas, ia memahami bahwa kemungkinan besar ia telah bertemu dengan sekelompok lawan yang tidak mungkin bisa dikalahkannya. Kau pikir kau mau pergi kemana? Ye Xiwen mencibir. Bola api menyala di tangannya. Semburan energi pedang seketika terbentuk, melintasi langit dan menebas ke bawah. Cahaya pedang menerobos langit dan langsung menghantam iblis darah itu. Bang! Iblis darah itu langsung terbelah menjadi dua. Tubuhnya berlumuran darah saat tercabik-cabik. Tanpa perintah pemimpin iblis darah ini, ratusan iblis darah yang tersisa tidak lagi mampu menahan rasa takut mereka dan melarikan diri. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengejar ratusan iblis darah tersebut. Bagi mereka, menghemat waktu jauh lebih penting daripada apapun. Iblis-iblis penghisap darah ini sebenarnya tidak begitu penting.
Sepertinya kita semua meremehkan Kakak Ye, kata Gao Xuan sambil tersenyum kecut, menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Bukan karena alasan lain, tetapi karena dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak meremehkan orang lain, atau dia akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Namun, dia tetap meremehkan Ye Xiwen. Atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka akan ada seorang jenius seperti Ye Xiwen. Secara umum, mampu menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi sudah cukup luar biasa, karena tantangan level tinggi di sini tidak merujuk pada ahli biasa satu tingkat di atasnya, melainkan pada para jenius teratas di antara mereka. Di mata mereka, ini sama sekali tidak mungkin. Namun, setelah percakapan mereka menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Xiwen setidaknya berada di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Barulah saat itu mereka benar-benar menganggap Ye Xiwen sebagai rekan seperjuangan, dan bukan hanya sebagai teman Jian Wushuang. Ye Xiwen tersenyum acuh tak acuh. Selama dia cukup kuat, pendapat orang lain tidak terlalu penting. Kau sungguh luar biasa. Kenapa kau tidak memberitahuku? Miao Sisi berkata kepada Ye Xiwen dengan sangat tidak puas. Kau membuatku berpikir kau tidak mampu. Padahal aku ingin melindungimu. Ye Xiwen merasakan campuran antara geli dan jengkel. Apakah dia benar-benar harus mempublikasikan ini kemana-mana? Baiklah. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Yang penting adalah segera mengejar ketertinggalan. Kata Jian Wushuang. Kebaikan. Benar sekali. Bab 1079 Penjarahan Kekayaan, Bagian 1. Lorong itu tidak panjang maupun pendek. Selain iblis darah, ada bahaya lain. Tetapi itu bukan apa-apa bagi Ye Xiwen dan kelompoknya sekarang. Itu hanyalah beberapa jebakan dan mekanisme. Ye Xiwen dan kelompoknya dengan cepat melewati lorong itu. Setelah melewati lorong itu, yang terlihat adalah dunia bawah tanah yang sangat luas. Aliansi darah telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menggali dunia bawah tanah sebesar itu, yang hampir tidak bisa lagi dianggap sebagai pangkalan, seharusnya digambarkan sebagai dunia kecil. Ye Xiwen dan kelompoknya bukanlah yang pertama tiba. Pada saat mereka tiba, banyak sekali ahli yang telah berdatangan, dan beberapa bahkan telah mulai berebut ramuan langka dan harta karun di antara tanaman-tanaman tersebut. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka memasuki tempat ini, semua orang tidak dapat menahan diri lagi dan mulai berkelahi serta menjarah kekayaan. Entah sudah berapa tahun lamanya tidak ada seorang pun yang berada di sini. Tempat ini dipenuhi kekayaan, sebuah harta karun yang akan membuat siapapun iri. Tiba-tiba terjadi keributan di depan. Sebuah urat batu darah. Beberapa kata ini benar-benar membuat semua orang gila. Di alam darah, apa yang paling penting? Tentu saja batu darah. Batu darah adalah mata uang utama di seluruh alam darah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa nilai batu darah akan jauh lebih tinggi di luar sana. Namun, urat batu darah relatif langka bahkan di seluruh alam darah. Ini karena energi darah menyebar ke seluruh langit, terus-menerus mengikis segala sesuatu di alam darah, tetapi sangat sedikit yang dapat menempel padanya. Tidak seperti energi spiritual, yang dapat membentuk urat. Urat batu darah hanya mengembun menjadi batu darah individual. Melihat sekeliling, Ye Xiwen melihat urat batu darah yang sangat besar. Dia tidak tahu berapa banyak batu darah yang menumpuk di sana, atau berapa tahun telah berlalu. Batu-batu darah itu telah mengeras menjadi satu membentuk urat batu darah yang sangat besar. Secara kasar, urat batu darah ini bernilai lebih dari 10 juta batu darah. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, ini hanyalah awal dari perjalanan mereka. Menemukan begitu banyak batu darah merupakan kekayaan yang luar biasa bagi orang-orang ini, terutama bagi para ahli bela diri di tingkat ke-9 alam transenden. Mereka mungkin hanya memiliki beberapa ratus ribu atau 1 juta batu darah di seluruh tubuh mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk tiba-tiba melihat urat batu darah senilai lebih dari 10 juta di dalam tanah? Ratusan bahkan ribuan tangan raksasa muncul dari langit. Semuanya mengincar urat batu darah. Dengan begitu banyak pesaing, hanya segelintir yang akhirnya akan berhasil. Individu-individu ini merebut jutaan atau ratusan ribu batu darah, meninggalkan sisanya untuk dibagi di antara yang lain.
Mereka semua adalah ahli di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Dengan campur tangan mereka, yang lain hanya bisa mendapatkan sisa-sisa. Ini baru bagian luarnya. Pasti ada kekayaan yang sangat besar di dalamnya. Ayo kita pergi, kata Jian Wushuang. Tanpa ragu-ragu, kelompok itu bergegas masuk lebih dalam ke dunia kecil ini. Memang ada manfaat di pinggiran luar, tetapi manfaat itu hanya sedikit dan tidak signifikan dibandingkan dengan manfaat di dalamnya. Tidakkah kau lihat bahwa hanya sedikit ahli yang lebih lemah di tahap akhir alam aspek Dharma yang berada di luar dan bersaing dengan orang-orang itu? Mayoritas ahli terbang di dalam. Setelah mencapai level mereka, mereka memiliki kekayaan yang sangat besar, ratusan ribu, bahkan jutaan. Batu darah tidak akan menghalangi mereka dari pengejaran mereka. Meskipun dunia kecil ini hanyalah dunia kecil, sekilas tampak luas dan tak terbatas. Saat kelompok itu mendekati kedalaman dunia kecil tersebut, mereka mulai bertemu dengan banyak sekali makhluk buas dan iblis darah. Semuanya dalam kelompok besar, yang cukup menakutkan. Benar saja, mereka bertemu dengan kelompok iblis darah lainnya, atau lebih tepatnya, pasukan besar iblis darah. Mereka benar-benar berbeda dari iblis darah yang mereka temui di lorong sebelumnya. Masing-masing berada di tingkat alam aspek Dharma setengah langkah, dan jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Mereka benar-benar mengepung kelompok tersebut. Jika para ahli bela diri tingkat ke-9 dari alam transenden berada di sini, bahkan jika mereka mampu melawan para ahli di tahap awal alam aspek Dharma setengah langkah, mereka mungkin akan sepenuhnya musnah ketika menghadapi jumlah iblis darah yang begitu menakutkan. Setan-setan darah ini memiliki sayap di tulang rusuk mereka. Masing-masing tingginya lebih dari 2 meter, dan kulit mereka tampak seperti telah terkelupas. Mereka bergerak dengan langkah terukur, membentuk pasukan yang terlatih dengan baik. Setiap iblis darah memiliki kekuatan yang mengerikan, dan sekarang mereka semua menyerang dalam formasi militer. Bagaimana mungkin iblis darah ini begitu kuat? Si Kowal terus membuka tangannya dan menembakkan panah Qi. Setiap panah dapat menancapkan iblis darah ke tanah seketika, tetapi dia masih bisa merasakan bahwa kekuatan sejati iblis darah ini tidak tertandingi oleh iblis-iblis di lorong itu. Mereka mungkin adalah prajurit elit Legiun Iblis Darah, kata Gao Xuan, sambil menatap pasukan iblis darah yang padat di hadapannya. Iblis darah, yang dulunya mendominasi dunia bersama aliansi darah, terbagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka yang kita temui di lorong hanyalah prajurit biasa, tak layak disebut. Ini adalah elit sejati. Semuanya terdiri dari para ahli di alam aspek Dharma setengah langkah. Bahkan dikatakan bahwa ada pengawal kekaisaran iblis darah yang benar-benar menakutkan. Bahkan prajurit biasa di sana berada di tingkat alam aspek Dharma, dan kita bukan tandingan mereka. Namun, mereka benar-benar dimusnahkan dalam kekacauan besar itu. Semua orang tersentak kaget mendengar ini. Memiliki para ahli di alam aspek Dharma sebagai prajurit biasa, pengawal kekaisaran aliansi darah ini sungguh menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka saat ini, jika mereka bertemu dengan seorang ahli dari alam aspek Dharma, mereka tidak akan punya pilihan selain melarikan diri dalam kepanikan. Fakta bahwa seseorang dapat memperlakukan mereka seperti prajurit biasa sungguh di luar imajinasi semua orang. Aku penasaran bagaimana iblis darah itu dibangkitkan. Rasanya agak aneh, kata Miao Sisi sambil mengerutkan kening dan cemberut. Semua orang merasakan semangat yang serupa. Tetapi aliansi darah telah lenyap di telan sejarah, dan keinginan mereka untuk menjelajahinya tetap tak terpenuhi. Apapun yang terjadi, kita harus terus maju dan mengalahkan gelombang iblis darah ini terlebih dahulu, kata Jian Wushuang. Dia mengayunkan pedang panjangnya, melepaskan cahaya pedang yang mengerikan yang membelah beberapa iblis darah yang menyerangnya menjadi 2. Meskipun semua orang sangat kuat, mereka tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi iblis darah yang tak ada habisnya ini. Karena iblis darah ini tampaknya terkendali dan menyerang tanpa rasa takut. Itu hampir tak berujung, setidaknya. Sepertinya tidak ada ujungnya yang terlihat. Ye Xiwen terus-menerus mengalirkan kitab pengamatan di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan bintang di tubuhnya terus-menerus menyembur keluar, berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam iblis darah.
Setiap pukulan yang dilayangkannya dapat merenggut nyawa sejumlah besar iblis darah. Iblis darah yang ia ledakkan akan langsung berubah menjadi kabut darah, yang kemudian akan diserap ke dalam cermin asal surgawi di dalam tubuh Ye Xiwen. Saat ini, cermin asal surgawi berada pada momen paling krusial dalam perkembangannya untuk menjadi senjata sihir tingkat bumi. Dan tepat pada saat itulah ia membutuhkan sejumlah besar daging dan darah untuk mengisi kembali dirinya. Bagi Ye Xiwen, iblis darah ini seperti tonik super yang diantar ke depan pintunya, tepat pada waktunya. Jurus tinju debu bintang pemusnahnya adalah tentang kehancuran, pemusnahan total, melenyapkan segalanya sepenuhnya. Satu pukulan saja dapat melenyapkan seluruh wilayah. Para iblis darah ini tidak memiliki inti darah, tetapi hal itu tidak menghalangi sejumlah besar darah esensi mereka untuk menjadi tonik yang hebat bagi cermin asal surgawi. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Ye Xiwen saat ini, ia pasti akan melihat sebuah cermin mengambang di dalamnya. Dengan bagian belakang cermin tersebut seolah-olah menggambarkan dunia neraka, tempat iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung dan membantai, neraka yang hidup di bumi. Tampaknya itulah situasi di alam iblis kuno. Pada saat itu, alam iblis tidak memiliki peradaban, dan berbagai ras hanya tahu cara membunuh. Cermin asal surgawi itu sendiri mulai memancarkan cahaya merah darah, menerangi seluruh dantian Ye Xiwen. Para iblis darah ini benar-benar merepotkan. Aku penasaran berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka semua. Ye Xiwen mulai berpikir dalam hati. Meskipun membunuh iblis darah ini memang sangat memuaskan, dan bahkan memberikan manfaat besar bagi cermin asal surgawi, hal itu jelas tidak berarti dibandingkan dengan apa yang tersembunyi jauh di dalam dunia kecil ini. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan iblis darah ini menghambat mereka. Memikirkan hal itu, Ye Xiwen tidak mempedulikan hal lain dan segera menyerbu gerombolan iblis darah. Melihat Ye Xiwen berani menerobos masuk, para iblis darah itu menjerit dan menyerbu ke arahnya, langsung menelannya. Manusia, cek-cek, sudah lama sekali aku tidak mencicipi daging dan darah manusia. Ini sangat bergizi. Manusia-manusia ini memiliki darah dan energi yang luar biasa kuat. Mereka semua jenius. Jika aku bisa menyerap energi mereka, kekuatanku akan meningkat hingga ratusan tahun. Tidak semua iblis darah tidak memiliki kecerdasan. Beberapa, yang jelas memiliki kebijaksanaan, adalah pemimpin dalam gerombolan iblis darah. Dan pada saat ini, mereka semua mulai menjadi sangat bersemangat. Ye Xiwen, pada saat ini, semua orang menyadari bahwa Ye Xiwen sebenarnya telah menyerbu gerombolan iblis darah. Mereka langsung merasa khawatir. Perjuangan antara kuantitas dan kualitas selalu berlangsung. Kualitas yang unggul dapat mengabaikan kuantitas, tetapi sebaliknya, kuantitas yang besar dapat menghancurkan pihak yang memiliki keunggulan dalam kualitas. Meskipun masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada iblis darah ini, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka tidak tahu apakah jumlahnya ribuan atau puluhan ribu, jauh lebih banyak daripada yang ada di lorong itu. Jika mereka tidak terpecah belah dan terkepung, mereka masih bisa melawan. Tetapi jika mereka dikelilingi oleh iblis-iblis haus darah ini, hampir pasti itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Bab 1080 Penjarahan Kekayaan, Bagian 2. Di mata mereka, tidak ada yang lebih berbahaya daripada Ye Xiwen yang benar-benar menyerbu. Pada saat itu, mereka semua memiliki keinginan untuk bergegas masuk ke pasukan iblis darah dan menyelamatkan Ye Xiwen. Mereka belum dikepung oleh pasukan iblis darah, dan pada dasarnya bertempur dan mundur untuk menghindari terjebak sepenuhnya. Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan dia. Dia percaya diri. Ye Qian angkat bicara saat itu. Setelah menghabiskan waktu bersama Ye Xiwen beberapa hari terakhir, dia bisa mengatakan bahwa dia sedikit memahaminya. Dia jarang melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Jadi karena dia memilih untuk terjun langsung ke pasukan iblis darah, dia pasti memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Dia memiliki banyak kesan tentang Ye Xiwen, misterius dan kuat, tetapi jelas bukan orang yang gegabah atau bodoh. Dia tidak mungkin berencana membunuh komandan pasukan iblis darah, kan? Miao Sisi tiba-tiba berkata. Semua orang terkejut.
Tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, tampaknya ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Jika Ye Xiwen tidak memiliki ide ini, dia mungkin tidak akan terburu-buru masuk. Tapi bisakah dia berhasil? Membunuh Komandan Iblis Darah di antara begitu banyak Iblis Darah bukanlah tugas yang mudah. Kata si Kouyan ragu-ragu. Meskipun dia mengakui kekuatan Ye Xiwen, di matanya, Ye Xiwen hanya mampu melawan ahli alam aspek Dharma setengah langkah tingkat akhir. Untuk menimbulkan kekacauan di antara mereka akan jauh dari mudah. Terutama mengingat dia juga harus membunuh Komandan Iblis Darah yang dilindungi dengan ketat. Percayalah padanya. Dia bisa melakukannya. Kata Ye Qianqian. Dia bukan tipe orang yang terpaku pada cara-cara lama. Kelompok itu saling bertukar pandangan kebingungan. Namun, mereka tidak bisa langsung menyerbu pasukan Iblis Darah untuk menyelamatkan Ye Xiwen. Jika tidak, bukan hanya mereka akan gagal menyelamatkannya, tetapi mereka sendiri mungkin juga akan terjebak. Sosok Ye Xiwen melesat menembus gerombolan Iblis Darah dengan kecepatan luar biasa, seperti kilat emas. Seluruh tubuhnya memancarkan energi pedang, membuatnya tampak seperti pedang emas kuno. Kemanapun dia pergi, langit dan bumi tampak terkoyak dan hancur. Iblis Darah, sama sekali, tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Energi darahnya yang meluap menarik perhatian Iblis Darah yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak secerdas para pemimpin Iblis Darah, naluri mereka menyuruh mereka untuk melahap Ye Xiwen. Jika mereka berhasil, kultivasi mereka akan meningkat ratusan tahun. Bagaimanapun, di mata mereka, Ye Xiwen adalah komoditas yang sangat dicari. Atau lebih tepatnya, tonik yang hebat. Aura yang terpancar dari Ye Xiwen membuatnya seperti bola lampu berwat-wat, menarik Iblis Darah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengerumuninya. Namun, meskipun mereka menganggap Ye Xiwen sebagai obat penambah semangat, namun di mata Ye Xiwen, bukankah mereka juga merupakan bahan-bahan bergizi? Sekarang Ye Mo ingin menembus level 1 sebagai senjata sihir. Dia membutuhkan sejumlah besar daging dan darah. Iblis Darah ini adalah bahan-bahan bergizi yang sempurna yang dikirim ke hadapannya, seperti halnya binatang buas darah. Cermin asal surgawi saat ini hanya dalam tahap pemulihan. Sama seperti dibutuhkan setidaknya 10 atau 20 tahun bagi seseorang untuk tumbuh dari anak-anak menjadi dewasa. Tetapi hanya dibutuhkan beberapa hari atau bahkan 10 hari untuk memulihkan orang dewasa yang lemah ke kondisi sehat. Ini jauh lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan seorang anak untuk tumbuh menjadi dewasa. Cermin asal surgawi itu seperti orang dewasa yang terluka. Tingkat awalnya sudah mencapai level yang sangat tinggi. Yang dibutuhkannya sekarang adalah sejumlah besar pengisian ulang, dan ia tidak akan menemui hambatan dalam kultivasinya. Selama ia mengumpulkan energi yang cukup, ia dapat terus menerobos. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kecepatan peningkatan Ye Xiwen. Ye Xiwen sama sekali tidak ragu. Dia terus-menerus memuntahkan energi pedang, memadatkannya menjadi bilah pedang yang mencabik-cabik Iblis Darah yang mendekat. Potongan-potongan itu kemudian disapu bersih oleh cermin asal surgawi. Frekuensi pembunuhan itu bahkan membangunkan Ye Mo, yang sedang menyendiri dalam keheningan. Dan dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen. Namun, setelah mengetahui rencana Ye Xiwen, dia berhenti mempedulikan hal lain dan kembali mengasingkan diri. Baginya, hal-hal ini tidak lagi layak mendapat perhatiannya. Tak lama kemudian, Ye Xiwen bertemu dengan pemimpin pertama di antara Iblis Darah. Dilindungi oleh lapisan Iblis Darah itu menatap Ye Xiwen dengan tatapan kejam. Ini adalah seorang ahli menakutkan yang telah mencapai puncak tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Pada saat ini, ia menatap Ye Xiwen dengan mata serakah. Di belakangnya terbentang sebuah kota kecil, dengan singgasananya tepat di tengah dan seluruh kota melayang di udara, dipenuhi dengan kekayaan yang telah dikumpulkan oleh pemimpin Iblis Darah. Ini selama bertahun-tahun, lebih aman menyimpan kekayaannya di tempat lain daripada bersama tentara. Jika mereka berhasil menyerbu tempat ini, maka kekayaannya akan menjadi tidak berguna dimanapun dia menyimpannya. Dia sudah lama memperhatikan manusia yang gagah perkasa ini, tetapi berbagai pemimpin telah sepakat untuk tidak merampoknya. Wilayah siapapun yang dia datangi akan menjadi miliknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar akan datang ke wilayahnya.
Dia segera memerintahkan iblis darah untuk mengepung dan membunuhnya. Hahaha. Nak, kau benar-benar mencari kematian. Aku tak pernah menyangka kau akan datang ke wilayahku. Ini takdirku. Aku akan melahapmu hidup-hidup. Lalu mendapatkan kekuatan ratusan tahun dari udara kosong dan menerobos ke alam aspek Dharma dalam satu serangan. Kata pemimpin iblis darah itu sambil tertawa jahat. Pemimpin iblis darah ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin iblis darah di bagian sebelumnya. Mungkin mereka telah mengalami keberuntungan jenis lain, yang tidak mengherankan. Bahkan ras yang paling bodoh sekalipun memiliki satu atau dua orang yang mengalami kejadian luar biasa. Keberuntungan luar biasa seperti itu bukanlah hal yang aneh. Berusaha menjadikan aku mangsa mereka. Aku penasaran siapa mangsa sebenarnya. Ye Xiwen mencibir. Menurutnya, pemimpin iblis darah ini hanya mencari kematian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerbu para iblis darah. Para iblis darah mencoba menghentikan Ye Xiwen, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menandinginya? Kekuatan ilahinya bagaikan kilat emas, melesat melewatinya, dan setiap kilatan membawanya semakin dekat dengan pemimpin iblis darah. Dentang, cahaya pedang terhunus dan langsung membunuh iblis darah di tahap akhir alam aspek Dharma setengah langkah. Iblis darah ini jelas merupakan salah satu yang terbaik di bawah komando iblis darah ini, tetapi sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Ia bahkan tidak bisa menangkis pedangnya. Pada saat ini, pemimpin iblis darah akhirnya mulai menganggap Ye Xiwen serius. Dia belum pernah melihat ahli sekuat itu sebelumnya. Meskipun dia tampaknya hanya berada di tingkat ke-9 alam transenden, bahkan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah pun tidak sebanding dengannya. Ini menakutkan. Dia jelas bukan orang biasa. Pada saat ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan bergerak. Cakar darahnya yang mengerikan merobek langit dan menerjang ke arah kepala Ye Xiwen. Hanya tipuan belaka. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ye Xiwen menghunus pedangnya. Cepat dan gesit, tampak biasa saja, tetapi dalam sekejap menembus langit dan muncul di depan cakar darah itu. Ini adalah contoh memulai lebih lambat tetapi menyelesaikan lebih cepat daripada yang lain. Desis, cahaya pedang Ye Xiwen merobek luka besar tepat di cakar darah, dan darah menyembur keluar seketika. Cakar darah itu hampir terputus di tempat oleh Ye Xiwen. Pemimpin iblis darah yang angkuh itu berteriak berulang kali. Wajahnya yang menakutkan berkerut kesakitan setelah terluka oleh Ye Xiwen. Dia tidak menyangka Ye Xiwen begitu ganas, mampu melukainya dengan parah. Hanya dengan satu tebasan pedang, dia sepenuhnya mengerti bahwa seniman bela diri manusia yang berani menerobos gerombolan iblis darah itu bukanlah orang bodoh, melainkan seorang ahli sejati dalam keterampilan dan keberanian. Orang-orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Tetapi tidak ada yang bisa Anda lakukan saat ini. Sekalipun dia mundur saat ini, Ye Xiwen tidak akan membiarkannya pergi. Hampir seketika setelah dia menarik cakar darahnya, serangan pedang Ye Xiwen berikutnya telah mengenai pemimpin iblis darah itu dengan kecepatan kilat. Puff, pemimpin iblis darah itu langsung terbelah menjadi dua. Darah berceceran, lalu diserap ke dalam cermin asal surgawi. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ye Xiwen membunuhnya, dan semua kekayaan di kota kecil itu jatuh ke tangan Ye Xiwen dalam sekejap. Ye Xiwen tidak sempat menghitung, tetapi sudah ada 3 urat batu darah dengan nilai puluhan juta, yang berarti Ye Xiwen telah memperoleh tambahan 30 juta batu darah. Ye Xiwen hampir meraung kegirangan. Dia telah menjadi kaya raya. 30 juta masih merupakan kekayaan yang sangat besar baginya, bahkan sekarang. Perlu diingat bahwa saat ini dia hanya memiliki 60 juta Bloodstone, dan dengan tambahan 30 juta ini, dia akan hampir mencapai 100 juta. Selain batu darah ini, ada banyak harta karun alam istimewa lainnya yang tumbuh di alam darah. Ini baru satu komandan iblis darah, belum termasuk komandan iblis darah lainnya. Bisa dibayangkan mengapa Ye Xiwen begitu bersemangat. Tanpa perintah dari pemimpin iblis darah ini, iblis darah yang tersisa berpencar ketakutan, tidak lagi berani menghalangi kemajuan Ye Xiwen. Pada saat ini, Jian Wushuang dan yang lainnya tercengang, karena mereka melihat sebagian besar pasukan iblis darah tiba-tiba runtuh. Di mata para iblis darah yang tak kenal takut ini,
Tidak ada rasa takut sama sekali. Di bawah tekanan Komandan Iblis Darah, mereka maju seperti robot, dan tidak mungkin mereka akan runtuh. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu Ye Xiwen di pasukan Iblis Darah telah berhasil membunuh seorang Komandan Iblis Darah. Itulah satu-satunya kemungkinan. Jika tidak, bagaimana mungkin Iblis-Iblis Darah itu bisa roboh? Dia benar-benar berhasil, kata si Kou Hao dengan tak percaya.